Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan melanjutkan lagi untuk menerjemah muqaddimah dari Sulam Taufik, atau yang bukan Sulam Taufiknya tapi yang Mirqatu Su'udit Tasdiq karya Syekh Nawawi Al-Bantan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi sa'ir salihin wa bi ulumi masyayikhina fid dharain amin ya rabbal alamin. Nah, kemarin untuk muqaddimahnya kita sampai bahwa musannif, yaitu yang Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir Ba'alawi rahimahullah ta'ala, itu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan beliau bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hambanya Allah, dan ini lanjutannya wa rasuluhu, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusannya Allah. Kemudian Syekh Nawawi Banten di sini menjelaskan wa rasuluhu maksudnya adalah risalatun ammatun fiz zamani wal makani li jami'il khalqi. Beliau adalah utusan yang menyeluruh di setiap zaman dan tempat bagi seluruh makhluk. Ya, enggak hanya manusia saja. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi, dan semoga kepada keluarga beliau. Kemudian di sini dijelaskan sama Syekh Nawawi, la'allal musannifu arada bihim mutlaqal aqaribi. Jadi mungkin yang dimaksud musannif atau Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir Ba'alawi dari redaksi Ali di sini itu mungkin beliau menghendaki seluruh kerabat, ya, seluruh kerabat beliau. Au man taharrama alaihi zakatu, atau seluruh orang yang haram menerima zakat. Jadi kita tahu bahwa ada golongan-golongan yang itu haram menerima zakat, di antaranya adalah Bani Hashim, Bani Muthalib, ya, dan keturunan-keturunannya itu haram menerima zakat. Selanjutnya, haitsu dzakara at-tabi'ina ba'da dzalika. Makanya di sini musannif itu menyebutkan tabi'in, ya, atau orang-orang yang mengikuti Kanjeng Nabi dan para keluarga dan sahabat ba'da dzalika, setelah redaksi Ali di sini. Selanjutnya wasobihi, dan semoga kepada sahabat-sahabat beliau. Lafaz sobihi di sini bi fathhi sodi. Sodnya diharokati fathah, wa yajuzu kasriha. Namun juga boleh diharokati kasrah. Berarti bacanya apa? Sihbihi gitu ya. Ya pokok boleh ya dibaca kasrah di sini kalau menurut Syekh Nawawi Banten. Wa sahabi, nah yang dimaksud dengan sahabat di sini atau status sahabat adalah kullu muslimin laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam walau lahdatan, yaitu setiap orang yang beragama Islam, ya, yang bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam meskipun hanya sebentar. Jadi statusnya itu harus muslim, bukan yang lain. Kalau statusnya enggak muslim tapi dia bertemu Nabi meskipun lama, ya tidak disebut sebagai sahabat, gitu ya. Kemudian wattabi'ina, dan semoga kepada para pengikut Nabi, keluarga dan sahabat Nabi. Ai lahum walau fil imani faqat, ya. Maksudnya di sini adalah bagi para tabi'in, ya, bagi seluruh pengikut meskipun ngikutnya itu hanya dari sisi iman saja, gitu. Enggak dari sisi yang lain. Nah, sehingga berhubung di sini itu disebut tabi'in, orang yang ikut meskipun hanya ikut imannya saja, fadakhala usatun mukminin, maka orang-orang mukminin yang bermaksiat itu juga masuk dalam kategori ini, gitu ya. Wal qasdu bihadza ta'mimi fi du'ai li'annahu afdal. Nah, di sini musannif itu nyengaja, ya, atau ya sengaja menyebutkan tabi'in di dalam doa karena itu lebih afdal, lebih utama, ya. Jadi berdoa itu enggak hanya mendoakan yang kita senangi saja, ya. Kita senangi orang-orang muslimin yang baik-baik saja, yang enggak baik tidak, itu enggak boleh, ya. Kalau muslimin ya muslimin semua, termasuk yang baik, yang buruk, yang gimana, yang setengah-setengah gimana, itu semuanya ikut. Nah, itu lebih umum dan itu lebih utama. Rawiya, diriwayatkan annahu sallallahu alaihi wasallam daraba mankibaman qala ilfirli warhamni. Ada sebuah riwayat bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memukul pundaknya orang yang berdoa,
ighfirli warhamni, ya Allah ampuni saya, kasih sayangilah saya, ya gitu. Summa qala lahu, di sini kemudian Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam berkata atau ngasih nasihat gampangannya kepada orang tadi, ammim fi du'aika, tolong doamu itu lebih diumumkan lagi, jangan terkhusus untuk dirimu saja gitu. Fa inna baina du'ai al-khassi wal 'ami kama bainas sama'i wal ardi. Karena sesungguhnya antara doa yang khusus dengan doa yang umum itu ibaratnya seperti langit dan bumi. Saking jauhnya itu. Jadi itu juga salah satu adab ya dalam berdoa. Kita berdoa bukan untuk hanya diri kita sendiri, tapi kita mendoakan umat muslim yang lain sebagai bentuk bahwa umat muslim itu bersaudara, saling mendoakan meskipun tidak di hadapan kita. Nah, seperti itu. Amma ba'du. Nah, kemudian setelah itu amma ba'dal basmalati wal hamdalati wasyahadati wassalati wassalami. Nah, maksudnya di sini adalah adapun setelah membaca basmalah, hamdalah, syahadat, salawat serta salam. Fahadal matnu. Nah, ini maksudnya di sini adalah matan yang al-hadiru fid dihni, yang hadir fid dihni di dalam urusan yang ya kemarin sudah kita bahas bahwa ad-dihnu itu artinya ya intelektual ya, yang membahas masalah ilmu, mungkin maksudnya seperti itu. Nah, matan ini yang hadir di hadapan kalian ini yang membahas masalah ilmu ini itu merupakan juz'un latifun, bagian yang latif, yang ya istilahnya yang detail gitu ya mungkin. Maksud di sini adalah sogirun dorifun, adalah bagian yang sogir, yang kecil, dorifun itu yang yang detail ya, mungkin maksudnya seperti itu. Simple tapi menyakup keseluruhan, maksudnya seperti itu ya. Yassarahu, semoga mempermudah hu kepada juz'un latifun atau kepada matan. Aisahalahu, semoga memudahkan hu kepada juz'un latifun tadi. Allahu, siapa Allah, ta'ala maha luhur siapa Allah. Memudahkan bagi siapa? Lil mutanawilina bifahmi ma fihi, bagi orang yang ingin mendapatkan pemahaman hal-hal yang ada di dalam juz'un latifun tadi atau yang ada di dalam matan. Wal amali bimuqtadahu, dan semoga Allah memudahkan matan ini bagi orang yang ingin mendapatkan amal atau ingin mengerjakan amal bimuqtadahu, dengan tuntutan-tuntutan yang ada di matan ya. Kalau matan ini memerintahkan begini, maka orang tadi itu akan mengamalkan, maksudnya seperti itu. Memudahkan fima di dalam hal, maksudnya di sini fi bayani amrin, di dalam penjelasan sesuatu atau perkara yang mana perkara ini atau sesuatu ini yajibu ta'allumuhu, wajib untuk dipelajari, wajib dipelajari minal alimi, dari orang yang alim, wa ta'limuhu, dan wajib untuk mengajarkannya, lil jahili, bagi atau kepada orang yang bodoh, wal amalu bihi, dan wajib untuk diamalkan, minim tisalil amri wajtinabin nahyi, yakni dengan cara melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Lil khasi wal ami, bagi orang yang khusus dan orang umum. Maksudnya di sini lil alimi wal jahili, yaitu bagi orang yang tahu ataupun orang yang tidak tahu ya. Wal wajibu, nah yang dimaksud dengan wajib min haitsu wasfuhu bil wujubi, kok kenapa ini disebut sebagai wajib, yaitu definisinya ma wa'adallahu fa'ilahu bisawabi, yaitu perkara yang mana Allah itu menjanjikan pahala bagi pelakunya, wa tawa'ada tarikahu bil iqabi, dan Allah mengancam akan memberikan siksaan bagi orang yang meninggalkannya. Ai bistihqaqil iqabi, yaitu maksudnya merealisasikan hukuman ya, atau hukuman tersebut itu akan diwujudkan. Nah, berhubung di sini itu ada iqab, ada hukuman, fala yunafi al-afwa, maka tentu Allah tidak menafikan atau tidak meniadakan adanya ampunan ya.
Wa yakfi fi sidqil iqabi wujuduhu liwahidin minal usati ma'al afwi an ghairihi. Nah, kemudian di sini dijelaskan bahwa iqab atau hukuman ini memang benar-benar ada. Itu keberadaannya itu cukup hanya bagi orang yang melakukan maksiat. Ma'al afwi an ghairihi, adapun orang yang tidak bermaksiat itu tidak mendapatkan hukuman gitu. Wa sammaituhu, nah kemudian saya namakan matan ini atau juz yang latif tadi, al juz al latifa, ya saya namai bagian yang latif ini dengan nama Sulamat Taufiki, dengan nama Sulamut Taufik ila mahabbatillahi ala tahqiq, ya artinya Sulamut Taufik itu adalah tangga menuju taufik, ya, ila mahabbatillahi ala tahqiq, menuju cintanya Allah secara nyata. Maksudnya ai ala tariqil haqqi, dengan cara yang benar, wal itqani, dan yakin. Jadi untuk terjemah bagian yang keberapa ini? Yang bagian selanjutnya ya, intinya kurang lebihnya seperti itu untuk terjemahnya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ini bermanfaat untuk kalian dan insyaallah kita akan lanjutkan lagi bagian selanjutnya di kesempatan selanjutnya insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.